Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur, bukan sekadar tempat naik turun penumpang. Bagi orang luar, ia hanyalah terminal besar yang tak pernah tidur. Namun bagi orang-orang dalam, Pulau Gadung adalah wilayah kekuasaan, tempat hukum sering kali kalah oleh uang, otot, dan ilmu hitam. Sejak lebih dari 10 tahun lalu, terminal itu dikuasai satu nama yang ditakuti semua orang. Orang-orang memanggilnya Raja Preman Pulau Gadung. Tak ada yang tahu nama aslinya. Yang pasti, setiap sopir bus, calo, pedagang, hingga tukang parkir wajib setor. Siapa yang melawan, biasanya tak bertahan lama, entah pindah terminal, masuk rumah sakit, atau menghilang begitu saja. Beredar isu, sang Raja Preman bukan orang sembarangan. Katanya, tubuhnya kebal. Pisau pernah patah saat ditusukkan ke punggungnya. Ada pula yang bersumpah melihat golok mental saat mengenai lehernya. Semua itu membuat namanya kian disegani, sekaligus ditakuti. Sementara itu, jauh dari Jakarta, di sebuah kampung sederhana di Banten Selatan, hiduplah seorang pria bernama Rangga, nama disamarkan. Rangga hanyalah seorang kondektur bus antar kota. Pekerjaannya sederhana, menarik ongkos, membantu penumpang, dan memastikan bus berjalan aman. Namun tak banyak yang tahu, Rangga bukan orang biasa. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh kakeknya yang dikenal sebagai orang pintar kampung. Bukan dukun panggilan, tapi sesepuh yang memahami wirid, puasa, dan ajian tua warisan leluhur Banten. Rangga tumbuh tanpa kesombongan. Ilmu yang ia miliki tak pernah dipamerkan. Baginya, ilmu hanya untuk melindungi diri, bukan mencari perkara. Hingga suatu hari, takdir membawanya ke satu tempat, Terminal Pulau Gadung. Hari itu bus yang dikawal Rangga masuk jalur malam. Penumpang sepi, suasana terminal pengap, dan aroma solar bercampur asap rokok memenuhi udara. Baru saja Rangga turun dari bus, seorang preman bertato menghadangnya. Bus baru ya, belum setor ke koordinator. Rangga menatap tenang. Setor apa, Bang? Preman itu tersenyum sinis. Setor keamanan. Kalau nggak mau ribet. Rangga menggeleng pelan. Kami cuma cari makan, Bang. Bukan cari masalah. Senyum preman itu langsung hilang. Matanya menyipit. Lu tahu nggak di mana lu berdiri sekarang? Rangga menghela napas. Ia bisa merasakan aura panas di sekitar terminal itu, aura yang tak kasat mata, tapi berat seperti tekanan di dada. Dan malam itu, tanpa Rangga sadari, namanya mulai tercatat oleh Raja Preman Pulau Gadung. Sebuah pertemuan yang kelak akan berubah menjadi duel maut dua orang sakti, malam makin larut di Terminal Pulau Gadung. Lampu-lampu tinggi menyala pucat, memantulkan bayangan panjang orang-orang yang lalu lalang dengan wajah lelah dan curiga. Di tempat seperti ini, kesalahan kecil bisa berujung petaka. Rangga kembali ke dalam bus, namun dadanya terasa tak tenang. Sebagai orang yang peka batin, ia merasakan sesuatu sedang mengamatinya. Bukan mata manusia biasa. Tak lama kemudian, tiga pria mendekat. Tubuh mereka besar, wajah keras, dan langkahnya mantap seperti sudah hafal medan. Salah satu dari mereka, berambut cepat dan bermata tajam, naik ke bus tanpa izin. Kondektur mana? Tanyanya dingin. Rangga berdiri. Saya. Pria itu menatapnya lama, seakan menimbang sesuatu. Gue utusan. Ada yang mau ketemu sama lu. Siapa? Tanya Rangga singkat. Pria itu tersenyum tipis. Lu nggak perlu tahu. Yang penting, ikut aja kalau masih mau kerja di Jakarta. Rangga turun dari bus. Sopir hanya bisa menatap cemas, tak berani ikut campur. Mereka berjalan ke sudut terminal yang jarang dilewati. Di sana berdiri sebuah pos kecil, lampunya redup, dan di depannya duduk seorang pria paruh baya di kursi plastik. Tubuhnya kurus, tapi auranya menekan. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Itulah dia. Raja Preman Terminal Pulau Gadung. Lu Rangga? Tanyanya pelan. Iya. Raja Preman mengangguk. Kecil. Katanya lu berani nolak setor. Rangga menjawab jujur, tanpa nada menantang. Saya cuma kerja, Pak. Gaji kondektur nggak seberapa. Sunyi sesaat. Angin malam berhenti.
seolah ikut menahan napas. Lalu Raja Preman tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sini, yang nolak aturan biasanya nggak lama. Ia berdiri, tingginya tak seberapa, tapi langkahnya membuat tanah terasa berat. Tapi gue kasih lu kesempatan. Raja Preman mendekat hingga jarak mereka tinggal 1 lengan. Ada 3 pilihan, setor, pindah terminal, atau siap dengan akibatnya. Rangga menunduk hormat, namun suaranya tetap tegas. Saya nggak pernah cari musuh. Tapi saya juga nggak bisa dipaksa. Beberapa anak buah Raja Preman langsung bereaksi. Tangan mereka mengepal, rahang mengeras. Namun Raja Preman justru mengangkat tangan, menghentikan mereka. Ia menatap Rangga lebih dalam. Untuk pertama kalinya, wajahnya berubah serius. Lu punya isi, gumamnya lirih. Bukan orang sembarangan. Rangga merasakan itu juga. Di balik tubuh kurus pria itu, ada ilmu tua yang sama pekatnya. Gue kasih waktu 3 hari, kata Raja Preman akhirnya. Pikirin baik-baik, jangan bikin gue nyesel. Rangga mengangguk. Baik, namun saat ia berbalik pergi, Raja Preman menambahkan satu kalimat terakhir, pelan, tapi tajam seperti pisau. Kalau lu pilih jalan keras, jangan salahkan siapa-siapa. Malam itu Rangga pulang ke mes bas dengan pikiran kacau. Ia tahu, peringatan itu bukan gertakan. Di dalam batinnya, ia berwirid pelan. Bukan untuk menyerang, melainkan bersiap. Karena ia sadar satu hal. Takdir sudah bergerak, dan duel 2 orang sakti tak bisa dihindari. 3 hari bukan waktu yang panjang. Namun bagi Rangga, 3 hari itu terasa seperti 3 malam ujian batin. Di mes kondektur yang sempit, Rangga lebih banyak diam. Rekan-rekannya mengira ia kelelahan. Tak satu pun tahu, setiap malam Rangga tidak benar-benar tidur. Ia duduk bersila menghadap dinding, lampu dimatikan. Napas diatur, hatinya ditenangkan. Pelan-pelan, Rangga membuka kembali pintu ilmu yang selama ini ia kunci rapat. Sejak kecil, kakeknya selalu berpesan, ilmu Banten itu panas. Kalau dipakai buat sombong, makan tuannya. Karena itu Rangga jarang menyentuhnya. Namun kini, ia tak punya pilihan. Malam pertama, Rangga berpuasa mutih. Tak ada nasi, hanya air putih dan niat yang lurus. Di tengah malam, ia membaca wirid warisan leluhur, bukan keras, hanya di dalam hati. Saat jarum jam menunjuk pukul 2 pagi, udara di kamar mendadak dingin. Bukan dingin biasa, seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Namun Rangga tak menoleh. Ia tahu, menoleh berarti gagal. Malam kedua, Rangga mandi di kamar mandi umum terminal. Air dingin mengguyur kepala, sementara bibirnya komat-kamit membaca doa perlindungan. Saat itulah ia merasakan aliran panas naik dari telapak kaki ke ubun-ubun. Ototnya menegang, dadanya bergetar. Di kaca buram, bayangannya terlihat berlapis, seakan ada sosok lain berdiri menumpuk di belakangnya. Rangga menutup mata. Ia tahu itu tanda, ilmunya mulai bangun. Sementara itu, di sisi lain terminal, Raja Preman juga tak tinggal diam. Di sebuah ruangan tertutup, ia duduk bersila di depan sesajen sederhana. Tak ada lilin mewah, tak ada kemenyan tebal, hanya benda-benda tua yang tak bisa dibeli sembarang orang. Anak buahnya melapor, "Bos, kondektur itu belum setor. Masih kerja kayak biasa." Raja Preman membuka mata perlahan. Dia lagi nguatkan diri, ucapnya tenang. Auranya mulai naik, anak buahnya terdiam. Tak semua bos bisa merasakan lawan dari jauh. "Perlu kita habisi sekarang?" tanya salah satu. Raja Preman menggeleng. "Belum. Gue pengen lihat seberapa kuat isi dia." Hari ketiga tiba. Saat Rangga turun dari bas, langkahnya terasa lebih ringan. Tatapan matanya lebih dalam, tapi tetap rendah hati. Seorang preman yang dulu menantangnya tanpa sengaja menyenggol bahunya. Rangga hanya menoleh sebentar. Tak ada pukulan, tak ada ancaman. Namun preman itu tiba-tiba pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Kenapa, Bang?" tanya temannya.
sesak, jawabnya terengah. Rangga sudah berjalan pergi. Malam itu, pesan datang. Bukan lewat kata-kata. Saat Rangga duduk sendiri, angin di terminal berputar aneh, dan suara langkah berat terdengar mendekat. Raja Preman berdiri di kejauhan, menatapnya lurus. Waktunya hampir habis, Rangga, katanya. Rangga membalas tatapan itu tanpa gentar. Saya siap bertanggung jawab atas pilihan saya. Raja Preman tersenyum tipis. Bagus, karena saat itu, keduanya tahu. Bukan uang lagi yang dipertaruhkan, tapi harga diri dan nyawa. Terminal Pulau Gadung mendadak terasa berat malam itu. Bukan karena hujan atau asap, tapi karena dua aura saling bertabrakan. Rangga berdiri di samping Bas, diam. Raja Preman melangkah mendekat, tanpa pengawal. Tak ada kata-kata, hanya tatapan. Beberapa orang di sekitar tiba-tiba merasa pusing. Ada yang mual, ada yang memilih menjauh tanpa tahu alasannya. Raja Preman berhenti 3 langkah dari Rangga. Lu beneran milih jalan ini, ucapnya singkat. Rangga mengangguk. Saya nggak bisa tunduk pada yang zalim. Udara seperti bergetar. Lampu terminal berkedip sekali. Raja Preman tersenyum kecil. Oke. Ia menghentakkan kaki ke tanah. Dum. Rangga merasakan dorongan kuat ke dadanya, namun kakinya tetap menapak. Mata Raja Preman menyipit, menarik. Benturan aura itu tak berujung pukulan. Namun malam itu, seluruh terminal tahu satu hal. Perang belum dimulai, tapi tak bisa dihindari. Malam semakin sunyi. Tak ada teriakan, tak ada keributan. Justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Raja Preman melangkah memutar Rangga, seperti pemburu mengitari mangsa. Tangannya kosong, tanpa pisau, tanpa golok. Lu tahu kenapa gue nggak nyentuh senjata? Tanyanya pelan. Rangga tetap diam. Karena orang sakti, nggak butuh besi. Tiba-tiba Raja Preman mengibaskan tangannya ke udara. Brak, pintu besi kios di belakang Rangga terhempas keras, penyok seketika. Beberapa orang menjerit kaget. Rangga menghembuskan napas panjang. Dalam hatinya, ia membaca doa perlindungan. Tanah di bawah kakinya terasa menghangat, menahan tekanan itu. Raja Preman berhenti. Matanya berbinar, bukan marah, tapi puas. Nah, itu baru lawan. Ia mencondongkan tubuh. Besok malam, di tempat yang sama, Rangga menatapnya lurus. Saya datang. Raja Preman tersenyum, lalu berbalik pergi. Malam itu, ancaman tak perlu diucapkan keras. Karena keduanya tahu, pertemuan berikutnya bukan lagi peringatan, melainkan duel. Malam sebelum duel terasa terlalu tenang. Langit Pulau Gadung gelap tanpa bintang, seolah ikut menutup mata. Rangga duduk sendirian di dalam bas kosong. Tangannya menggenggam tas kecil berisi kain hitam peninggalan kakeknya. Ia tak membukanya. Belum waktunya. Di kejauhan, Raja Preman berdiri di posnya. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit. Anak buahnya dilarang mendekat. Besok jangan ikut campur, katanya singkat. Ini urusan gue. Angin terminal berembus pelan, membawa firasat buruk. Beberapa sopir memilih pulang lebih cepat. 2 orang sakti, 2 keyakinan, 1 tempat. Dan ketika malam itu berlalu, tak ada lagi jalan mundur. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Terminal Pulau Gadung nyaris kosong. Rangga melangkah ke tengah lapangan terminal. Raja Preman sudah menunggu. Tak ada saksi resmi, hanya beberapa bayangan yang mengintip dari kejauhan. Kita selesaiin sekarang, ucap Raja Preman. Rangga mengangguk. Langkah pertama dimulai. Raja Preman menyerang cepat, tangannya seperti cambuk, menghantam udara. Tekanan keras menghantam dada Rangga. DHUARR. Rangga mundur 1 langkah, lalu menapak kuat. Tanah di bawah kakinya bergetar. Halus, ia membalas, bukan dengan pukulan, tapi hembusan tenaga dalam. Raja Preman terpental 1/2 meter, namun langsung berdiri. Keduanya tersenyum tipis. Tak ada rasa takut, hanya pengakuan diam-diam, lawan sepadan telah ditemukan. Raja Preman mengusap dadanya perlahan. Matanya memerah, napasnya berubah berat. Kalau begitu, gumamnya, kita buka isi. Ia menghentakkan kaki 3 kali.
Bibirnya melafalkan mantra pelan, terlalu pelan untuk didengar, tapi cukup untuk mengubah udara. Angin berputar kencang. Debu terminal terangkat membentuk pusaran kecil. Kulit Raja Preman mengilat, ototnya menegang. Auranya melonjak, panas dan menekan. Rangga membuka tas kain hitam itu. Ia mengikatkan kain ke pergelangan tangannya. Bukan jimat, melainkan pengunci niat. Dalam hati, ia membaca wirid Banten yang jarang dipakai. Tanah di sekelilingnya terasa mantap, seolah memeluk telapak kakinya. Dua ajian aktif, dua kekuatan saling menatap, dan malam itu, terminal Pulau Gadung jadi saksi. Ilmu lama telah dibangunkan, tak ada aba-aba. Raja Preman bergerak lebih dulu. Tubuhnya melesat cepat, terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Tangannya menghantam dada Rangga. DUAGH. Suara benturan terdengar berat, seperti memukul batang besi. Namun Rangga tak roboh. Ia hanya mundur setengah langkah, tanah di bawah kakinya retak tipis. Raja Preman terkejut, masih berdiri. Desisnya. Rangga mengangkat kepala. Matanya tajam, napasnya stabil. Ia melangkah maju dan menempelkan telapak tangannya ke perut Raja Preman. Tak keras, tak cepat, namun saat tenaga dilepas. BRAAM. Raja Preman terlempar beberapa meter, menghantam tiang besi terminal. Darah menetes dari sudut bibirnya. Terminal kembali sunyi. Raja Preman bangkit terlatih, tersenyum berdarah. Kalau tadi gue nggak tahan, itu udah akhir. Rangga menurunkan tangan. Saya belum niat menghabisi. Dua orang sakti saling menatap dalam diam. Karena mereka tahu, satu serangan lagi akan menentukan hidup dan mati. Raja Preman menghela napas panjang. Matanya menyipit, wajahnya berubah garang. Ia memutuskan membuka ilmu terlarang yang jarang dipakai, sesuatu yang membuat lawannya benar-benar merasakan bahaya. Tangannya diangkat ke udara, tubuhnya bergetar. Udara di sekelilingnya berputar cepat, menimbulkan tekanan yang membuat debu dan sampah beterbangan. Rangga menatap tenang, menyalurkan wirid Banten ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya mulai memancarkan aura terang yang menahan tekanan lawan. Raja Preman menyerang dengan satu pukulan dahsyat. Tanah di bawah kaki Rangga pecah. Namun Rangga menahan dan membalas dengan energi dalam. Benturan itu menimbulkan ledakan energi kecil, membuat beberapa tiang terminal retak. Keduanya mundur sejenak, napas terengah, mata saling menatap. Raja Preman tersenyum tipis. Bagus, kau lebih kuat dari yang gue kira. Rangga mengangguk. Saya bukan orang yang cari musuh, tapi saya takkan mundur. Terminal malam itu terasa lebih panas dari api, dan semua yang melihat dari jauh merasakan getaran sakti luar biasa. Dua sakti itu berdiri saling berhadapan, tubuh mereka bergetar karena energi yang menumpuk. Hanya satu langkah salah, dan semuanya bisa berakhir. Raja Preman menyerang dengan pukulan kilat ke arah Rangga. Angin tercipta dari kecepatannya, membuat rambut Rangga beterbangan. Rangga menangkis dengan telapak tangan, energi mereka bertemu, ledakan kecil membelah udara. Sorak tak terdengar, hanya getaran yang bisa dirasakan. Rangga membalas dengan satu dorongan tenaga dalam ke dada Raja Preman. Raja Preman terhuyung, tapi langsung menahan diri dengan ajian pelindung. Kedua tubuh menahan tekanan, saling tatap. Matanya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kau lawan sepadanku, dan aku tak akan kalah. Malam itu, terminal Pulau Gadung menjadi arena energi sakti murni, tanpa darah, tapi menegangkan hingga setiap orang yang menonton dari jauh ikut merinding. Getaran di terminal Pulau Gadung mencapai puncak. Dua orang sakti itu saling menatap, tubuh mereka berkilat karena energi yang memancar. Raja Preman mengerahkan seluruh tenaga. Rangga menahan, menyalurkan wirid dan ajian leluhur Banten. Satu benturan terakhir terjadi, ledakan energi membuat beberapa kios retak. Saat debu mereda, keduanya masih berdiri. Tak ada yang roboh, hanya napas berat, keringat membasahi wajah, dan mata yang saling menantang. Raja Preman tersenyum, meski berdarah sedikit. Kau lebih kuat dari yang gue duga. Rangga menunduk hormat, tapi suara batinnya tegas.
Saya bertarung bukan untuk menang atau kalah. Saya bertarung untuk melindungi diri dan yang benar. Raja Preman mengangguk pelan. Kalau begitu, kita seimbang. Tapi ingat, ini baru permulaan. Terminal kembali sunyi. Duel berakhir, tapi resah dan ketegangan masih menggantung di udara. Pagi menjelang di Terminal Pulau Gadung, udara masih berat. Rasa tegang malam sebelumnya belum hilang, meski kedua sakti, Rangga dan Raja Preman, sudah berpisah. Orang-orang yang melihat dari jauh masih berbisik-bisik, takut sekaligus takjub. Rangga duduk di kursi busnya, menyandarkan kepala, namun pikirannya tidak tenang. Pertarungan malam itu telah menguras tenaga, namun yang lebih berat adalah beban emosional. Ia menyadari satu hal, lawannya bukan sekadar preman biasa. Raja Preman Pulau Gadung memiliki ilmu setara atau bahkan lebih tinggi. Dan meski mereka bertarung dengan keras, Rangga merasakan respek yang mendalam dari orang itu. Sementara itu, di sisi lain terminal, Raja Preman duduk di posnya, menatap langit pagi yang masih gelap. Ia mengusap dagu, tersenyum tipis. Orang ini, berbeda, gumamnya pelan. Dia bukan sekadar kondektur. Dia punya isi, nyali, dan ajian yang murni. Kalau ini terjadi di tempat lain, mungkin aku harus waspada, tapi bukan untuk menyerang, tapi untuk belajar. Anak buahnya heran. Bos, maksudnya, dia bisa jadi sekutu atau musuh yang patut dihormati. Tapi aku menghargai orang seperti ini, jawabnya. Kalau dia datang lagi, aku akan tahu seberapa jauh kemampuan dia berkembang. Hari-hari berikutnya, terminal berjalan seperti biasa. Bus-bus keluar masuk, penumpang mondar-mandir, preman tetap memantau jalannya, peraturan. Namun ada nuansa baru. Orang-orang yang kemarin menakut-nakuti Rangga, kini menatapnya dengan rasa hormat. Tak ada yang berani menantang lagi. Rangga bukan lagi kondektur biasa, namanya mulai terdengar sebagai orang yang bertahan dari Raja Preman. Rangga sendiri tetap rendah hati. Ia tahu, pertarungan kemarin bukan untuk pamer kekuatan. Ia kembali melayani penumpang, menjaga bus tetap berjalan tepat waktu, dan sesekali menatap ke sudut terminal tempat Raja Preman sering berdiri diam. Mereka belum bertemu lagi. Namun Rangga merasakan ada koneksi tak terlihat, semacam perjanjian batin tanpa kata. Mereka saling mengakui kekuatan masing-masing. Dunia mereka berbeda, tapi jalan mereka kini beririsan. Malam itu Rangga kembali mengamalkan wiridnya, merenung. Ia tersenyum pelan, menyadari satu hal penting. Dunia penuh orang sakti, tapi kekuatan sejati bukan hanya soal ilmu atau pukulan. Kekuatan sejati adalah integritas dan keberanian untuk berdiri pada kebenaran. Di sisi lain, Raja Preman juga tersenyum di posnya. Bukan karena dendam atau kemenangan, namun karena ia menemukan lawan yang bisa membuatnya lebih waspada, sekaligus lebih menghargai hidup. Dan meski keduanya mungkin akan bertemu lagi, hari itu menyisakan satu pesan jelas. Respek bisa lahir dari duel, dan persahabatan bisa muncul dari medan pertarungan beberapa bulan berlalu sejak duel maut itu. Terminal Pulau Gadung kembali ke rutinitasnya, penumpang naik turun, bus mondar-mandir, dan preman tetap berjaga. Namun atmosfernya berbeda. Ada rasa hormat yang tak terlihat di udara, terutama terhadap Rangga. Rangga tetap menjalankan pekerjaannya sebagai kondektur. Ia tak berubah, tetap rendah hati, tetap menolong penumpang, tetap menjaga busnya agar aman. Tetapi, setiap langkahnya kini terasa berbeda. Orang-orang yang dulunya menatap sinis atau meremehkan, kini memberi jalan, tersenyum hormat, bahkan terkadang menyembunyikan ketakutan mereka. Di sisi lain terminal, Raja Preman juga berubah. Meski kekuasaannya tetap diakui, ia mulai menghormati aturan yang lebih tinggi. Ia tak lagi menindas sembarangan, karena ia tahu kekuatan bukan sekadar membuat orang takut. Rangga telah memberinya pelajaran penting, seorang sakti sejati bukan hanya orang yang bisa menyerang, tapi yang bisa berdiri pada kebenaran. Keduanya jarang bertemu secara langsung setelah duel. Namun setiap kali mata mereka bertemu dari kejauhan,
ada senyum tipis, sebuah pengakuan diam-diam, keduanya saling menghormati, dan keduanya tahu, dunia ini bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang mampu bertahan dengan integritas. Legenda duel itu cepat menyebar di kalangan sopir, kondektur, dan pedagang terminal. Banyak yang bercerita, bagaimana Rangga, kondektur asal Banten, berdiri tegak menghadapi Raja Preman Pulau Gadung, orang yang selama bertahun-tahun dianggap tak terkalahkan. Cerita itu menjadi semacam peringatan dan inspirasi, bahwa keberanian, ilmu yang bersih, dan hati yang teguh bisa menandingi kekuatan yang tampak luar biasa sekalipun. Beberapa anak buah Raja Preman bahkan mulai mempelajari cara Rangga menjaga keseimbangan antara ilmu dan hati, menyadari bahwa kekuatan tanpa kontrol bisa menghancurkan tuannya sendiri. Rangga sendiri sering duduk di pojok terminal saat malam tiba, membuka kain hitam warisan kakeknya, dan berdoa. Ia tidak ingin terkenal, ia tidak ingin disebut sakti. Yang ia inginkan hanyalah melindungi diri, membantu yang lemah, dan tetap berada di jalan yang benar. Di satu sisi, Raja Preman juga duduk di posnya, memandang langit malam Pulau Gadung. Ia tersenyum tipis, mengenang duel itu, dan sadar satu hal. Seseorang bisa menjadi sahabat sekaligus lawan, tergantung siapa yang tetap rendah hati di tengah kekuatan. Hari demi hari berlalu, bus-bus tetap berjalan, penumpang tetap mondar-mandir, terminal tetap ramai. Tetapi di balik hiruk-pikuk itu, ada legenda yang hidup, kisah dua orang sakti, dua jalan berbeda, yang bertemu di tengah gelapnya dunia, dan memberi pelajaran tentang keberanian, respek, dan keseimbangan. Terminal Pulau Gadung kini tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat naik turun bus. Ia juga dikenal sebagai tempat legenda lahir, tempat di mana kondektur sederhana dari Banten dan Raja Preman sakti bertemu, berduel, dan meninggalkan pesan abadi. Kekuatan sejati bukan tentang menaklukkan orang lain, tapi menaklukkan diri sendiri. Dan begitulah kisah itu terus hidup di antara bis-bis malam, langkah kaki penumpang, dan bisikan para preman menjadi legenda Pulau Gadung yang takkan terlupakan.